Halo, selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Special Report tanggapan Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran mengenai putusan MK nomor 141 mengenai batas usia Capres-Cawapres bersama saya, Maria Lizia Hasida. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana tanggapan dari Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, kita langsung tersambung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi, langsung dari rumah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Adi, bagaimana sejauh ini persiapan jelang konferensi pers TKN Prabowo Gibran menanggapi putusan MK? Siapa yang akan menyampaikan pernyataan dari tim TKN? Ya Maria, saat ini saya sudah berada di Media Center Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yang ada di Jalan Sriwijaya nomor 16. Dan memang benar Maria, seperti Anda sampaikan tadi bahwa akan ada konferensi pers yang nanti akan disampaikan dari Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Terjadwal pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini persiapan terus dilakukan. Awak media ini sudah mulai berdatangan sejak tadi siang untuk mendengarkan konferensi pers yang nantinya kurang lebih akan memberikan tanggapan dari TKN terkait dengan respon mereka setelah MK kemudian mengeluarkan putusan nomor 141 yang kemarin dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan persiapan masih terus dilakukan saat ini, dan nanti yang akan menyampaikan tanggapannya adalah Sufmi Dasko Ahmad yang merupakan Ketua DPP Partai Gerindra juga dan juga Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Tadi kami juga sudah melihat kehadiran dari Sufmi Dasko Ahmad dan juga sejumlah petinggi dari Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Tadi ada juga Habibur Rahman dan juga petinggi partai lain yang sudah mulai berdatangan ke Media Center ini. Yang pada intinya pada hari ini Maria, mereka ingin memberikan keterangan terkait dengan posisi cawapres dari Prabowo Subianto ini, Gibran Rakabuming Raka. Tentunya dengan dikeluarkannya putusan nomor 141 yang kemarin dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan Ketua MK yang baru Soehartoyo yang menolak gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, ini menjadi legitimasi posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Itu sebenarnya yang ingin ditegaskan begitu ya oleh Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ini, sehingga tidak ada lagi framing jahat terkait dengan posisi Gibran Rakabuming Raka, karena banyak sekali tuduhan begitu ya, pencalonan Gibran Rakabuming Raka ini tidak sesuai dengan konstitusi begitu dan dipaksakan dan lain sebagainya. Ini kemudian isu yang ingin dijawab oleh Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada hari ini dalam konferensi pers yang sedianya akan digelar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya oke, kami melihat ke dalam, memang persiapan masih dilakukan dan masih menunggu begitu Sufmi Dasko Ahmad nanti akan memberikan keterangannya. Kita tahu bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA Brahma Aryana ini sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu, yang mana di sana ia menginginkan untuk syarat calon wakil presiden ini disampaikan secara spesifik begitu ya, adalah meskipun usianya belum 40 tahun namun memiliki pengalaman pernah terpilih sebagai gubernur begitu atau kepala daerah di tingkat gubernur, karena di penafsiran undang-undang putusan nomor 90 yang dikeluarkan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi memang tidak merinci soal hal tersebut begitu ya, dan di sana kita tahu juga ada perbedaan pendapat, occurring opinion, ada dissenting opinion dan lain sebagainya. Ini kemudian yang ingin digugat begitu ya oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ini, dan sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 141 yang dibacakan kemarin, sehingga diharapkan oleh Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ini tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan posisi Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Tidak ada lagi tuduhan-tuduhan terkait dengan pencalonan dari Gibran Rakabuming Raka yang dianggap cacat secara konstitusi, menyalahi aturan dan lain sebagainya. Pada intinya itu nanti yang akan disampaikan oleh Tim Kampanye Nasional dari Prabowo Gibran yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Koordinator Strategisnya Sufmi Dasko Ahmad. Maria. Baik,
Adi, ini sudah pukul 15 lewat ya. Kalau tadi dari pernyataan yang Anda sampaikan, sejatinya konvers akan dilakukan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, tapi sudah pukul 15 lewat, belum ada pernyataan dan juga konferensi pers yang berlangsung. Bagaimana persiapan di sana? Apa yang Anda lihat dari pandangan mata Anda di sana? Dan selain Sufmi Dasko Ahmad, siapa lagi petinggi Gerindra yang sudah hadir di sana ataupun petinggi dari TKN? Ya, Maria, memang untuk konferensi pers ini kalau di undangan begitu yang kami terima pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, namun juga tadi kami mendengar bahwa konferensi pers ini akan dimulai pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Namun awak media ini sudah bersiap juga di sini untuk konferensi pers yang akan disampaikan oleh Sufmi Dasko. Ia juga sudah hadir tadi kami pantau pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Juga ada Habibur Rahman yang juga sudah terlihat begitu ya untuk menyampaikan konferensi pers atau pernyataan persnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 141 yang kemarin sudah disampaikan begitu ya di gedung MK. Persiapan di sini memang ini karena ini adalah sangat penting begitu ya, pernyataan sikap yang sangat penting. Jadi sudah banyak media yang hadir di sini sejak tadi begitu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sejumlah tim dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran, baik itu tim komunikasi, juru kampanye begitu ya, yang memang sering tampil, yang akan sering tampil nanti pada masa kampanye karena ini sudah dimulai kampanye perdana pada 28 November 2023 kemarin juga sudah terlihat hadir di sini. Sepertinya masih ada perbincangan begitu yang dilakukan oleh para petinggi dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran ini sebelum nanti mereka akan menyampaikan pernyataan persnya atau konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran yang berada di Jalan Sriwijaya nomor 16 ini. Yang pasti ini merupakan hal yang sangat penting, pernyataan sikap yang sangat penting disampaikan mengingat banyak sekali tuduhan-tuduhan begitu ya, dan juga dimanfaatkan sebagai serangan untuk Prabowo Gibran dalam kontestasi pemilu 2024, apalagi sudah memasuki masa kampanye dan tentunya pernyataan ini penting diberikan agar ini tidak menjadi amunisi yang kemudian diulang-ulang lagi sampai nanti pada masa pemilihan, karena ini dikhawatirkan juga akan berpengaruh begitu, sehingga pernyataan sikap ini penting dilakukan apalagi ini berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Karena sebelumnya kita tahu dalam putusan nomor 90 ini disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi ini yang memutuskan adalah di bawah kepemimpinan Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka, ada konflik kepentingan dan lain sebagainya. Sedangkan pada putusan nomor 141 ini kita tahu Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka tidak terlibat sama sekali dalam putusan ini begitu, sehingga ini menjadi penting untuk disampaikan kepada masyarakat begitu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran ini menganggap ini sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka ini sah begitu secara konstitusi, apalagi setelah dikeluarkannya putusan baru oleh Mahkamah Konstitusi di nomor 141 yang sudah dibacakan kemarin, sehingga tidak ada lagi pertanyaan, framing jahat, lalu kemudian isu-isu yang digoreng terkait dengan Gibran Rakabuming Raka. Pada intinya itu yang akan disampaikan nanti. Kita juga masih sama-sama menunggu, Maria, dan rekan-rekan media di sini juga masih menunggu sebelum konferensi pers ini akan dimulai. Sekarang sudah pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, meskipun di dalam saya lihat belum ada dari Sufmi Dasko atau tim lain dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang sudah duduk di meja konferensi pers. Namun tadi mereka sudah hadir di sini, sudah terlihat semuanya sudah lengkap, mereka akan menyampaikan pernyataannya. Untuk rekan media juga sudah standby di dalam begitu ya untuk mengambil konferensi pers ya, atau mendengarkan konferensi pers yang nantinya akan disampaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Maria, bahwa untuk konferensi pers tadi saya dengar juga akan dimulai pada pukul 3.15 waktu Indonesia Barat. Artinya 5 menit lagi akan dimulai begitu jika sesuai jadwal. Meskipun undangannya sebenarnya adalah pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi ya oke, ini kita bisa lihat sejumlah petinggi tim kampanye nasional sudah mulai masuk ke ruangan dan juga akan menempati meja konferensi pers. Ya, Anda juga bisa memantau, kami juga memiliki gambar yang ada di dalam begitu ya. Di sana sudah terlihat sejumlah petinggi dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran sudah memasuki ruangan dan tampaknya akan bersiap menyampaikan konferensi pers. Ya, ini sudah dimulai. Maria. Baik, terima kasih. Adi, kita akan ikuti langsung pemirsa bagaimana konferensi pers di sana mengenai putusan MK nomor 141. Silahkan. Belum ya? Udah bisa dibuka? Yang mana lagi? Aja nih.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.